Halo anak-anak, salam jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Masih sama seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu harapkan kalian dalam kondisi yang baik, sama seperti ibu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran matematika kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih diberikan Tuhan bagi kita. Marilah kita berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat SPLDV. Kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui tayangan video, siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Jadi untuk kali ini kita hanya fokus ke metode substitusi, yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan SPLDV. Ingat ya anak-anak, salah satu cara. Berarti ini cuma alternatif penyelesaian. Apa sih maksud substitusi itu? Sebenarnya kita sudah pelajari mengenai substitusi pada materi-materi sebelumnya. Di sini Ibu ambil contoh materi tentang fungsi. Oke, di sini ada rumus fungsi fx sama dengan 2x tambah 7. Jika ditanya f2, nilainya berapa sih f2? Maka dengan sendirinya kita menggunakan cara seperti ini, yaitu fx sama dengan 2x tambah 7, maka x-nya kita ganti dengan 2. Maka di sini 2x menjadi 2 kali 2 tambah 7. F2 sama dengan 4 tambah 7. F2 sama dengan 11. Oh, ternyata di sini kita memasukkan nilai x-nya dengan 2 atau kita mengganti nilai x-nya dengan 2 ketika yang ditanya adalah F2. Contoh lainnya, jika diketahui Gx sama dengan 4x kurang 2, ditanya G2A sama dengan berapa? Untuk menjawabnya, yaitu kita tulis kembali dulu rumus fungsinya, yaitu Gx sama dengan 4x kurang 2. Ya, sama seperti tadi, Gx di sini yang ditanya adalah G2A. Maka kita memasukkan x sebagai 2A atau kita mengganti x dengan 2A. 4x menjadi 4 dikali 2A dikurang 2. Maka G2A sama dengan 4 kali 2, 8A kurang 2. Itu adalah contoh lainnya. Oh, ternyata di substitusi itu kita masukkan atau kita mengganti. Maka cara penyelesaian dengan menggantikan variabel tertentu dengan bilangan atau bentuk lainnya seperti dua contoh di atas
tidak lain adalah cara atau metode substitusi. Sekarang kita coba lihat ya penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi. Kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini ada dua persamaan yang otomatis membentuk yang namanya sistem. Ada 2x tambah y sama dengan 3, x kurang 3y sama dengan 5. Dari persamaan 2x tambah y sama dengan 3, kita dapat menentukan nilai x dengan mengganti atau mensubstitusi bentuk persamaan y sebagai berikut. Kita akan mengubah persamaan 2x tambah y sama dengan 3 menjadi y sama dengan 3 kurang 2x. Ibu harapkan bagian ini kalian bisa ya. Kalian bisa lihat di sini 2x tambah y sama dengan 3. Maka kalau y sama dengan 3 kurang 2x. Substitusikan sudah 3 kurang 2x untuk y ke persamaan x kurang 3y sama dengan 5. Ingat ya anak-anak, tadi kan ada dua persamaan. Maka ketika kita ubah persamaan yang sebelumnya, yaitu 2x tambah y sama dengan 3, maka kita harus gantinya ke persamaan yang lainnya. Jangan ke persamaan yang 2x tambah y sama dengan 3, tapi persamaan yang lainnya atau persamaan kedua. Sehingga di sini bentuknya x kurang 3y sama dengan 5. Kita lihat di sini x-nya di sini tetap, negatif 3-nya tetap. Y ini kita ganti dengan 3 kurang 2x sama dengan 5. Jadi fokusnya di sini ya anak-anak. Y itu kita ganti dengan 3 kurang 2x. Y kita ganti dengan 3 kurang 2x sama dengan 5. 7x itu didapat dari sini ya anak-anak ya. X ditambah dengan negatif 3 dikali negatif 2x itu kan positif 6x. Jadi x tambah 6x jadi 7x. Kurang 9 sama dengan 5. Bentuk yang berikutnya di sini dia pakai bentuk setara. Kita menggunakan bentuk setara. Jadi karena kita mau dapat nilai x, maka fokus kita di 7x. Maka negatif 9 kita buat menjadi 0, maka kita tambah dengan 9. Negatif 9 tambah 9 kan 0. Maka di sebelahnya juga harus lakukan yang sama karena namanya bentuk setara. Seperti timbangan, kalau kita tambah sesuatu di bagian kiri, maka harus tambahkan juga sesuatu di bagian kanan agar bentuk atau ukurannya seimbang. Maka di sini hasil 7x sama dengan 14. X sama dengan 2. Setelah itu kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan Y sama dengan 3 kurang 2X. Kalau sudah dapat salah satu seperti ini, variabel X di sini, maka sebenarnya kita bebas menentukan mau substitusikan ke persamaan yang mana saja. Ingat ya, di sini ada dua persamaan. Tapi di sini ibu memilih untuk mensubstitusikan ke Y sama dengan 3 kurang 2X. Sehingga Y sama dengan 3 dikurang 2, X-nya kita ganti dengan 2. Maka 3 kurang 4, Y sama dengan negatif 1. Penyelesaian atau selesaian SPLDV di atas adalah 2, negatif 1.
Ingat kembali, X, Y. Maka X-nya 2, Y-nya negatif 1, maka penyelesaiannya adalah 2, negatif 1. Oke, setelah kita mendapatkan hasil, sebenarnya kita bisa cek kembali. Benar tidak penyelesaian yang kita dapat itu? Caranya sebagai berikut. Untuk memeriksa apakah X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1 adalah selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, kita memeriksanya dengan memasukkan nilai X dan Y yang kita dapat ke masing-masing persamaan. Persamaan pertama tadi 2X tambah Y sama dengan 3. Maka kita ganti 2, X-nya kita ganti dengan 2 juga. Maka 2 kali 2, 4 ditambah Y-nya kan negatif 1, maka ditambah negatif 1. 4 tambah negatif 1, nilainya 3. Oh, di samping kanannya juga ternyata 3, maka 3 sama dengan 3 itu bernilai benar. Kita cek ke persamaan berikutnya, yaitu X kurang 3Y sama dengan 5. Kita cek, oh X-nya tadi 2, oke 2 dikurang 3, Y-nya kita ganti, maka kita buat dalam kurung, Y-nya kita ganti dengan negatif 1. 2 dikurang 3 kali negatif 1. Jawabannya adalah 5. Maka benar 5 sama dengan 5, maka bernilai benar. Maka itu adalah penyelesaiannya 2, negatif 1. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua di sini Ibu ambil soal cerita mengenai harga satu kacamata dan harga satu celana. Celana dan kacamata atau kacamata dan celana. Kacamata di sini Ibu misalkan dengan X, celana Ibu misalkan dengan Y. Harga satu kacamata dan 2 celana adalah Rp500.000. Persamaan atau bentuk matematikanya menjadi satu kacamata. Satu kacamata X berarti X dan tambah 2Y itu adalah 2 celana. Ingat, celana satunya itu adalah Y. Kalau 2 celana maka 2Y sama dengan Rp500.000. Kita pakai 500.000 saja ya. Jangan tambahkan 2 angka 0 anak-anak. Itu kebiasaannya kalian. Cukup pakai 500.000. 2 angka yang di belakang ini tidak perlu dihitung atau tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Itu sebagai persamaan pertama. Sekarang yang diketahui berikutnya adalah ini, harga 3 kacamata dan 1 celana. Berarti 3X tambah Y sama dengan 500.000. Itu adalah persamaan 2. Kedua persamaan ini bisa kita tulis seperti ini. Yang berikutnya kita menggunakan metode substitusi, maka kita ubah persamaan 1. Di sini kita ubah persamaan 1 berarti yang ini. Oh, kalau di sini diubah persamaan 1, kalau di contoh yang pertama dia bawa ke Y sama dengan. Kalau di sini jika kita melihat bentuk yang ada, oh antara X dan Y yang koefisien variabelnya bernilai 1 yaitu X. Maka dalam pikiran kita atau pemahaman kita, pasti dia akan membawa ke X sama dengan. Karena itu akan lebih memudahkan dia atau memudahkan kita dalam pengerjaan. Maka benar di sini X yang sama dengan 500.000 dikurang 2Y. Ibu harap bagian ini kalian bisa mengerti ya. Ini sudah kita sering lakukan sebenarnya. X tambah 2Y sama dengan 500.000. Maka X sama dengan
500.000 dikurang 2Y. Itu nilai X-nya. Kemudian kita substitusi sudah nilai X-nya ke persamaan yang berlawanan ya, berlawanan. Maka persamaan berlawanan itu adalah 3X tambah Y sama dengan 500.000. 3X, X-nya di sini yang 500.000 kurang 2Y, maka kita masukkan atau kita gantikan. Ditambahnya tetap, Y-nya tetap sama dengan 500.000-nya tetap. Sekarang kita kalikan. 3 kali 500.000 itu adalah 1.500.000. 3 kali negatif 2Y itu negatif 6Y. Ditambah Y sama dengan 500.000. 1.500.000 kurang 5Y. Didapat dari ini ya. Negatif 6Y tambah Y. Negatif 5Y. Berikutnya, di sini dia buat seperti ini anak-anak. Negatif 5Y-nya yang pindah ke kanan, 500-nya yang pindah ke kiri. Maka 1.500.000 kurang 500 dapat 1 juta. 1 juta sama dengan 5Y. Maka Y sama dengan 1 juta dibagi 5. Maka hasilnya adalah 200.000. Setelah dapat nilai Y, kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan. Di sini Ibu masukkan ke X sama dengan 500.000 kurang 2Y. Kita masukkan nilai X sama dengan 500-nya tetap, 500.000-nya tetap, kurang 2-nya tetap, Y-nya ini kita ganti dengan 200.000. Maka X sama dengan 500.000 dikurang 2 kali 200.000, 400.000. X sama dengan 100.000. Jadi, selesaian dari sistem persamaan linear adalah 100.000, 200.000. Atau dengan kata lain, harga satu kacamata dan satu celana masing-masing adalah Rp100.000 dan Rp200.000. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua contoh ini yaitu yang pertama, metode substitusi hanya salah satu cara untuk menentukan penyelesaian SPLDV. Substitusi sama artinya dengan mengganti. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari metode atau cara lain untuk menyelesaikan SPLDV. Kesimpulan yang kedua, untuk memudahkan, maka ketika ingin mengubah ke dalam salah satu persamaan, sebaiknya perhatikan koefisien variabel dari persamaan tersebut, yaitu koefisiennya yang bernilai 1. Maka kita bawa ke Y sama dengan titik-titik atau X sama dengan titik-titik. Yang ketiga, jika yang diubah persamaan 1, maka digantikan atau menggantinya pada persamaan 2 dan sebaliknya. Kita ganti ke persamaan yang berlawanan. Baik anak-anak, itu materinya. Di sini ada bagian ayo kita berlatih. Ibu ambil dari buku siswa. Di bagian ayo kita berlatih 5.3, ini soalnya ada 2 nomor. Nomor 1 itu kalian diminta untuk menentukan ada 1A, 1B, dan 1C. Dari A, B, dan C ini mana sih yang lebih gampang atau bisa diselesaikan menggunakan metode substitusi? Berikan alasanmu. Di sini kalau ibu bisa membantu sedikit, coba kalian lihat fokus ke koefisien variabel.
Karena ingat tadi di bagian kesimpulan, kita diminta agar lebih mudah menggunakan metode substitusi, maka koefisien variabelnya harus bernilai 1, sebaiknya bernilai 1. Bernilai 1 atau juga sebenarnya bisa bernilai negatif 1 ya, sebenarnya bisa kita ubah juga. Di sini yang kedua, selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan substitusi. Ada A, B, dan C. Untuk dua nomor ini, Ibu minta kalian kerjakan yang rapi di buku tugas yang masih sama dengan pertemuan-pertemuan yang lalu. Tulis yang rapi, terus kalian foto dan kirimkan ke Ibu untuk Ibu periksa dan memberikan nilai kepada kalian. Baik anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai metode eliminasi, metode gabungan atau campuran, yaitu eliminasi tambah substitusi. Ini juga salah satu cara penyelesaian atau cara untuk menyelesaikan SPLDV. Jadi, di sini Ibu cuma mau mengingatkan, untuk menyelesaikan SPLDV itu ada beberapa cara. Jadi kalian sisa memilih, kalian lebih gampangnya menggunakan yang mana. Kalau memang kalian bisa atau gampangnya menggunakan substitusi ya silakan. Tapi kalau tidak, maka kalian punya pilihan lain, yaitu nanti di pertemuan berikut kalian bisa saja menggunakan metode eliminasi atau metode gabungan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa anak-anak.